Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilmu yang kita sedang pelajari namanya ilmu badi'. Ilmu badi' bagian dari ilmu balaghah. Kata badi' itu sendiri sama dan sebangun dengan bid'ah. Dalam konteks ilmu badi' dia memang bid'ah. Apa itu? Sebelumnya belum ada. Dulu ilmu balaghah itu cuma bayan ma'ani. Tapi kemudian ada seorang tokoh yang satu versi menyebutnya sebagai namanya Al-Jahiz. Dia menginisiasi menjadi sebuah ilmu. Lalu lagi mau memberi nama, oh iya, sadar betul sebelumnya belum ada. Maka diberi nama ilmu badi'. Baik dari latar belakang karena sebelumnya belum ada, atau dari substansinya memang maknanya klop. Bid'ah artinya baru, bukan cuma baru, tapi indah. Dimaksudnya indah, sebelumnya belum ada. Maka dalam konteks itu Allah menyebut dirinya dalam konteks mencipta, ciptaan-ciptaannya itu sebelumnya belum ada. Maka dia menyebut dirinya badi'. Badi'us samawati wal ardi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada yang menciptakan. Gitu enak. Paham jadi apa badi', apa bid'ah. Baru cakupannya, karena badi' adalah indah, maka objek kajiannya adalah keindahan bahasa. Keindahan bahasa itu ada dua aspek. Pertama aspek lafaz, kedua aspek makna. Keindahan-keindahan yang objek kajiannya adalah keindahan lafaz, maka disebutnya muhassinat lafziyah. Kalau aspek keindahannya adalah makna, maka namanya muhassinat maknawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di muhassinat lafziyah. Yang kedua, pertama jinas. Sudah kita lewati. Jinas udah bahasa Indonesia. Sejenis. Ya. Jenis. Artinya dua ungkapan sama sebangun ucapannya tapi maknanya beda. Madu. Ibu kemarin sakit. Kemudian dia minum madu. Tapi pada saat yang sama tak disangka bapak pulang. Udah seminggu. Pulang-pulang bawa madu. Sama madu pertama sama madu kedua. Tapi maknanya sama apa beda? Beda. Ya. Terus ibu tambah sakit. Pas bapak pulang bawa madu. Ya tidak. Tuh indah lafaz. Namanya jinas. Yang kedua iktibas. Iktibas itu artinya ngutip. Ngutip ayat. Kita menulis, kita berbicara, tapi di tengah pembicaraan kita mengambil ayat atau hadis. Cuma ngambilnya itu tak ketahuan bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Seolah-olah ayat kata-kata kita. Itu menambah bahasa menjadi indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kan ngambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dirubah dikit. Boleh? Boleh. Sebab yang nggak belajar belum sampai sini, yang belajar belum sampai sini, itu masih muncul di banyak majelis pertanyaan, dianggap merubah Al-Quran. Ya, boleh apa enggak? Boleh.
dalam konteks doa, kita dianjurkan doa yang paling afdol adalah doa yang Allah sendiri ajarkan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Maka lebih dahsyat, hebat, terhayati, menjadi darah daging, kalau doa yang kita ambil dari Al-Quran itu, kita baca di hadapan Allah, seolah-olah dari kita, bukan seolah-olah dari Allah. Kan udah diajarkan Allah kepada kita. Kan seolah-olah punya kita. Bagus apa enggak? Bagus. Maka Allah dengar, wah iya tuh. Dia lagi minta sama aku, dia pakai kalamku. Tuh gitu. Bukan itu yang ingin diciptakan. Di Al-Qur'annya yang kita ambil umpamanya, Robbi, auzi'ni. Kan gitu Al-Qur'an. An ashkuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Karena kita doanya rame-rame, kita ganti. Rabbana auzi'na an nashkura nikmatakallati an'amta alaina. Tuh jadi na wa ala walidayna. Apalagi kalau kita jadi imam atau memimpin doa. Nggak mau ngerubah Al-Quran katanya. Padahal doanya rame-rame. Tetap dibaca auzi ini. Itu termasuk mengkhianati Nabi loh. Dalam hadisnya. Faqad khanahum. Mengkhianati. Kok mintanya sendiri aja. Kan kita doanya rame-rame. Tuh, dari situ saja kita udah menambah yakin bahwa namanya pelajaran badi yang kedua ini iktibas, menjadi boleh jadi betul adanya. Itu iktibas. Terus yang ketiga dari muhassinat lafziyah adalah sajak. Kesamaan huruf akhir. A, A, B, B, A, B, A, B. Itu kurang lebih. Sajak. Sajak itu tidak dalam puisi saja, syair, tetapi juga pada prosa, ya, nasar. Puncak ketinggian bahasa Arab saat Al-Quran diturunkan itu pada syair dan prosa, di antara keindahannya itu pada sajak. Maka Al-Quran hadir sebagai mukjizat, dia menandingi, bukan menandingi, mengungguli sajak-sajak yang ada dalam syair mereka. Bukan dari aspek lafaz saja kesamaan suara akhir, tapi juga dari aspek makna. Maka kita lihat Al-Quran itu luar biasa bersajak. Mulai An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab, terus semua. Nah, alhamdulillah kita sampai pada ilmunya. Sajak itu bermacam-macam nih, yang kemarin kelewat. Ya, bermacam-macam. Dari macam-macam ini insya Allah kita memperoleh informasi. Kita mulai. Sajak bermacam-macam, ada 4. Yang pertama namanya sajak murosok. Kalau Bapak Ibu ikut kelompok tafsir, tafsirnya pakai Wahbah Zuhaili. Sistematikanya pertama kosakata dalam ayat. Kedua i'rab. Ketiga balaghah. Itu ditinjau oleh si mufasir. Maka nanti sering sekali ketemu di sana ada sajak murosok. Nih sekarang kita pelajari. Apa itu? Murosok bermula dari kata roso'a. Artinya menyusun. Menyusun. Kelebihan S ini sebentar. Menyusun atau merangkai dengan rapi, seperti menyusun untayan butiran-butiran kalung permata.
dengan penuh keseimbangan. Nggak usah permata deh. Pokoknya ada tasbih. Susunannya rapi apa enggak? Rapi. Setelah 33 butir terus ada penanda. Terus 33 ada penanda lagi. Terus setelah 99, ujungnya berakhir. Itu jangan dikira tidak memberikan keindahan. Seperti itu juga keindahan berbahasa. Apalagi bahasanya bahasa Arab. Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Maka menjadi penting ilmunya. Oke, kita teruskan. Dengan demikian sajak murosok adalah sajak yang untayan kata-katanya yang bersajak itu satu sama lain seimbang, seirama, dan sepola. Seimbang artinya suku katanya. Berakit-rakit, rakit. Itu sama seimbang, sakit. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Terus bersenang-senang. Sama kan berenang-renang. Kemudian. Indah jadinya. Itu almarhum dai sejuta umat. Itu kalau berorasi luar biasa. Dia bersajak. Iya. Dalam balaghah sajak murosok didefinisikan. As-saja'ul murosok huwa saja'ul lazi takunu fihil alfaz fi fakratain au aksar ala tawafuk fil waznil arudi wal qafiyah. Nah, ini ada ilmu lain lagi nih. Sajak murosok adalah sajak yang untayan kata-katanya terdiri dari pola arud dan qafiyah yang sama. Pola arud, udah pernah dengar belum arud? Saya harus beri ilustrasi. Pola arud ya. Pola arud. Hah? Ini pada ikut belajar arud apa enggak? Hah? Belum, Kak, belum. Nah, ini sekarang nih pola arud. Saya harus jelaskan. Ini saya mau mengganti itu kemana ini bahasa Arab ini? Pak Jamal kok anu saya ini. Itu Ustaz, diklik gambar Windows-nya Ustaz. Sebelah kiri ada jendela. Nah, diklik. Ini apa? Oh iya ini. Jadi keluar dulu ya. Enggak keluar Ustaz. Ustaz enggak keluar. Enggak sih, enggak keluar, cuman iya nih dia nih. Yang qasidah yang populer. Bob ini harus dijelaskan. Namanya begini. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Gitu aja udah. Ini kok miring ini. Dikit. Ini sholatullah. Sholatullah. Salah.
sorry. Ini salah Allah. Salah Toha. Ini harusnya fakta tegak. Rasulillah. Rasulillah ini dah. Salatullah. Ini kita pisahin. Salamullah. Salamullah. Ala Toha. Rasulillah. Ini notnya, bahasa Arab notnya salatullah sama dengan mafa'ilun. Mana saya harus menerangkan? Ini sama dengan ilun, terus mafa'ilun, mafa'ilun, mafa'ilun. Tuh, ini sama antara sholatullah sama ini siapa yang mau masuk Pak Jamal? Ser ya? Ada yang mau masuk tuh tadi. Udah. Nih, Bapak Ibu, sholatullah sama dengan ini tembangannya. Mafa'ilun. Tuh. Salamullah. Mafa'ilun. Ala Toha. Mafa'ilun. Rasulillah. Mafa'ilun. Jadi kalau dibaca lengkap, salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, mafa'ilun, 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 dan seterusnya. Itu polanya mafa'ilun. Inilah yang disebut dengan pola atau wazan arun. Nanti di sini ketemu naimah, terus di sini rodiyah. Sama polanya. Aliyah, laghiyah, jariyah, tuh sama tuh. Baru yang ini sendiri lagi, marfu'ah, maudu'ah, masfufah, mabsusah. Sama nggak polanya? Itulah yang dimaksud dalam definisi sajak murosok adalah sajak yang uraian, untayan kata-katanya terdiri dari pola arud. Pola arud ini. Salatullah, mafa'ilun, salamullah, mafa'ilun, dan seterusnya sampai akhir berapa bait itu. Nah, baru dihubungkan dengan pelajaran jinas murosok yang ada dalam Al-Quran. Contohnya nih, wujuhu yauma idzin na'imah. Itu na'imah. Oke, sama nggak polanya dengan rodiyah? Tuh, kalau yang sama polanya, itu namanya murosok sajanya. Bukan cuma pola saja, dan qafiyah. Qafiyah itu suara huruf akhir. Naimah, rodiyah, aliyah, laghiyah, sama tuh. Hak akhirnya ya. Karena wakaf tak marbutoh jadi hak. Itu yang dimaksud. Sajak murosok adalah sajak yang untayan kata-katanya terdiri dari pola arun.
Kalau arud tadi sama wazannya ya. Dan qafiyah, yaitu bunyi huruf akhir yang sama. Baru kembali ke contoh. Saya tadi sekedar menjelaskan pola arud. Jangan sampai ini apa maksudnya nih? Paling tidak dipaham. Tuh contohnya Allah berfirman. Wujuhu yaumaidin na'imah. Na'imah nih bersajak. Sajaknya apa namanya? Murosok. Karena polanya sama dan huruf akhir, suara huruf akhirnya sama. Ini yang paling indah. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Itu saja murosok. Terus ini tidak disambung dengan yang sebelumnya. Fiha sururum marfu'ah. Marfu'ah itu polanya maf'ulah. Yang ini akwabum maudu'ah. Tuh, sama polanya itu marfu'ah sama maudu'ah. Namariku masfufah. Sama polanya. Wazarobiyu mabsusah. Jadi para penyair Arab pada saat itu yang tak iman kepada Al-Quran, geleng-geleng kepala. Bukan cuma sajak dari segi lafaznya, tetapi kedalaman maknanya. Wujuhu yaumaidin na'imah, wajah. Maksudnya orang-orang. Allah lagi cerita kelompok manusia di akhirat nanti. Ini yang nikmat, ya, berseri-seri. Tuh maknanya. Berseri-seri karena senang masuk surga. Kenapa? Lisa'iha. Karena usahanya waktu di dunia. Kenapa rodiyah bermakna mardiyah? Diridhoi. Terus adanya di mana? Dalam surga. Aliyah yang tinggi. Tinggi bisa dalam artian fisik, tinggi bisa dalam artian non fisik. Yaitu sebagai tempat yang dimuliakan oleh Allah. La tasma'u fiha laghiyah. Dalam surga nggak akan mendengar dia itu orang-orang yang masuk surga laghiyah. Laghiyah artinya mainan. Kata-kata main-main. Kalau kita kalau ngobrol kan banyak main-mainnya. Kalau di sana nggak ada. Nah, kalau dulu ikut tafsir ini udah dibahas. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Ada tempat tidur yang tinggi-tinggi, tebal. Ada gelas-gelas yang udah siap di atas meja. Ada bantal-bantal yang berjejer. Ada permadani yang dihamparkan. Ya, sajak murosok ya. Oh, ini ada terjemahan. Kata-kata yang bersajak murosok dalam ayat di atas adalah tuh. Tadi sudah. Naimah, rodiyah, aliyah, jariyah. Nah, kalau ini satu kelompok yang lain. Karena polanya. Marfu'ah, maudu'ah, masfufah, mabsusah. Mabsusah ya. Mabsusah dihamparkan. Kita gampang, apalagi udah belajar di Al-Baiki. Ada majrur, ada mansub, ada marfu. Itu sepola nggak? Pola. Tapi kalau mau dibacakan, disamakan suara akhirnya mansubah, marfu'ah, majruroh, madzumah. Bersajak kalau tidak? Bersajak. Iya. Selesai. Contoh 2. Qala ta'ala fi suratil Ghasyiyah lagi. Inna ilaina iyabahum. Ini ada 2 kata nih. Ilaina, iyabahum. Ilaina sama dengan alaina, sekolah. Ya. Iyabahum sama hisabahum. Apa sih artinya ini? Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab, perhitungan atas mereka. Mereka waktu itu, mereka juga sekarang. Apalagi tadi yang ditanya itu. Ada seorang tokoh bilang Al-Quran sama hadis udah nggak penting. Dia cuma sebagai dokumen sejarah.
Lah nanti dihisab, bukan kita yang menghisab. Inna ilaina iyabahum. Kenapa? Karena mereka nggak akan kembali kecuali kepada Allah. Itu kalau dibahas aspek isinya, ya kita jadi tenang. Selesai. Kata-kata yang bersajak murosok dalam ayat di atas adalah ilaina iyabahum, alaina hisabahum. Itu bersajak. Qofiyah suara huruf akhir. Kalau wazan arud itu pola, ya. Ilaina sama alaina kan sama. Ya bahum sama isabahum polanya sama. Itu murosok. Jadi ada dua unsur sebuah sajak itu disebut murosok. Pertama pola arud, yang kedua pola qofiyah. Gitu tadi. Contoh 3, qala ta'ala fi suratil Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a. Artinya dulu, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah, lagi kikir. Keluh kesah udah kebayang. Musim hujan, hujan mulu. Musim panas, nggak hujan, hujan. Ya, musim hujan, wah susah jemur. Nggak kering-kering. Yang kemarin ayah belum kering, nih udah nyuci lagi. Ya, musim panas, susah, sumur nggak ada air. Itu dia halu'a. Iza massahu syarru, apabila ditimpa keburukan, berkeluh kesah, jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila ditimpa kebaikan, kikir, manu, mana, ya pelit. Kata-kata yang bersajak murosok dalam ayat di atas adalah massahu syarru jazu'a. Syarru jazu'a. Al khairu manu'a. Syarru itu sepola dengan al khairu. Jazu'a sepola dengan manu'a. Akhirnya a. Itulah yang membuat sajak ini namanya murosok. Pola arudnya sama, jazu'a. Pola qofiyahnya sama. Manu'a, gitu. Sebab nanti ada yang nggak begini, cuma akhirnya aja polanya beda. Nah, itu sajak apa namanya? Berikutnya. 4. Qaulul Hamzani. Seseorang bernama Hamzan. Dia berkata, inna ba'dal kadari sofwa wa ba'dal matori sohwa. Artinya, sesungguhnya segala kekeruhan ada kebeningan. Setelah kekeruhan ada kebeningan. Setelah hujan ada kecerahan, cerah. Bukan soal maknanya, tetapi soal lafaznya, karena muhassinat lafziyah. Tuh, sofwa, sohwa, sama sepola. Searud, sekopiah, gitu bahasanya. Kadar, mator, itu sama. Maka cara mereka membaca, karakteristik bahasa Arab itu disukunkan. Inna ba'dal kadar sofwa, wa ba'dal mator sohwa. Gitu. Kecuali kalau lagi belajar nahu, inna ba'dal kadari, gitu kadari dibacanya. Tapi mereka kadar. Kayak model kita lagi baca kunut, fiman hadait, fiman afait, fiman tawallait, fima a'toit. Tuh, itu jadi bersajak. Oke. Kata-kata yang bersajak murosok dalam syair di atas adalah kadar, mator. Sofwan, sohwa. 5 sekarang contohnya. Surat An-Najm.
wan najmi idza hawa hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa tu hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ada juga yang mengartikan apabila berjatuhan. Ada hari kiamat. Sama dengan surat Takwir. Iza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Demi matahari apabila digulung cahayanya. Maka planet lain kehilangan cahaya juga. Kehilangan cahaya ya pada berjatuhan. Maka ayat berikutnya wa idzan nujumun kadarat. Tuh. Kuwirat kadarat. Nanti nufusu zuwijat. Oh, banyak sekali contoh sajak dalam Al-Quran. Ilmunya dipelajari, nanti giliran tadarus, oh iya nih. Ini ada sajak. Sajak apa ya? Murosok, apa mutawazin, apa mutawazi, atau mutorrof. Ada 4. Ya. Oke. Wa ma dhalla sahibukum. Teman kalian, temanmu Jibril yaitu Nabi Muhammad, ma ghawa. Ghawa tidak keliru. Bahwa yang dilihat di Sidratul Muntaha memang benar Jibril, enggak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia enggak ngomong atas dasar nafsu. Kata-kata yang bersajak murosok dalam ayat di atas adalah hawa. Ghawa. Hawa lagi. Hawa udah bahasa Indonesia, hawa nafsu. Ini baru sudut pandang sajak, belum sudut pandang jinas. Iza hawa, di sini ada juga anil hawa. Tuh, sama ucapannya. Tapi maknanya beda. Ini hawa artinya berjatuhan. Kalau ini hawa artinya nafsu, keinginan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu syarat dengan balaghah. Iya. Contoh berikutnya. Wal fajri walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Terus sajaknya berpindah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa aktsaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Pindah dal ke ba. Oke, demi waktu fajar, demi malam yang 10, yaitu bulan Zulhijjah 1 sampai tanggal 10, malam yang 10. Ada juga yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, di mana ada nuzulul Quran. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap pada tanggal 10 tadi. 10 hari tadi. 1 Zulhijjah ganjil, 2-nya genap, 3 ganjil, 4 genap. Ada juga yang memaknai yang dimaksud genap berpasangan. Yang dimaksud berpasangan ciptaannya. Ciptaan Allah kan berpasangan semua. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang witir yaitu penciptanya Allah. Allah kan witir, ganjil. Walaili iza yasr. Tuh bersajak. Yasr. Demi malam apabila berjalan. Malam jalan. Mulanya jam 6. Jam 7. 8. 9. Jadi dikira nggak berjalan.
Bukan cuma persoalan berjalan, berpindahnya malam dari jam 5 sampai jam 5 sore lagi, pagi lagi. Bukan. Tapi ada pengaruh dalam kehidupan. Sanggup belajar kayak begini sampai jam 3 malam? Enggak, karena udah berubah. Ya. Oke, kata-kata yang bersajak murosok dalam ayat di atas adalah wal fajr. Wal fajr. Waqaf. Roknya betapapun waqaf harus kedengeran. Jangan wal fajr. Hilang roknya. Banyak kita dengar karena keterbatasan. Si imam baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Udah roknya hilang, dalnya qalqalah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dua salahnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Roknya hilang. Sampai akhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Banyak yang lagi. Bukan persoalan sajaknya jadi hilang. Sajak mah nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kan hukumnya, maknanya. Ashr. Water. Yasr. Itu yang bersajak. Selesai. Sajak murosok. Nanti kita coba tampilkan dalam sebuah ayat. Surat. Ada sajak apa tidak? Ada. Sajaknya sajak apa? Gitu kurang lebih. Yang kedua, sajak namanya mutawazin. Mutawazin bermula dari tawazana. Kita sering dengar tawazun, yaitu seimbang. Yakni susunan atau rangkaian beberapa untayan kata yang seimbang dalam pola arud. Pola arud ingat insya Allah. Namun tidak dalam pola qofiyah. Qofiyahnya bisa jadi beda. Tapi pola arudnya, wazan sorofnya gitu kurang lebih sama. Dengan demikian sajak mutawazin adalah sajak yang untayan kata-katanya yang bersajak itu satu sama lain seimbang, seirama, dan sepola hanya dalam qofiyah saja. Qofiyah ya ini suara huruf akhir. Dalam balaghah didefinisikan wasaja'ul ladzi tatawafaqu fihil kalimatul akhirah fi kulli minal faqratain bil waznil arudi wala tatawafaqani bil qafiyah. Artinya sajak mutawazin adalah sajak yang untayan kata-katanya sesuai dengan pola arud, tidak sesuai dalam pola qafiyah. Baru contohnya surat Ghasyiyah. Wa aqwabum maudu'ah. Wa namariku masfufah. Sini sini fah. Tapi polanya sama. Maudu'ah, masfufah. Ya. Nah, itu. Tuh arudnya tuh. Pola arudnya sama. Sesuai. Tapi qafiyahnya tidak. Qafiyahnya di sini sini fa. Tapi memiliki keindahan sajak juga. Ini yang disebut sajak mutawazin. Sajak mutawazin. Wazarabiyu mabsusah. Polanya sama. Maudu'ah, masfufah, mabsusah. Ini akhirnya sah. Yang ini fa. Yang ini Gampang ya belajar sajak. Maksudnya gampang lupa. Bener kan? Apa-apa gitu kan emang orang manusia tempat lupa. Kalau yang nggak lupa-lupa itu bukan manusia namanya. Mau?
Jadi orang nggak lupa-lupa. Mau apa nggak? So, bagus juga ya. Allah kasih sifat manusia. Lupa. Oke. Contoh 2. Kalau ahadul bulagho. Seorang pakar balagho berkata, linnasi kal ahdaf linabil amrod. Linnasi kal ahdaf linabil amrod. Artinya manusia merupakan sasaran bagi taring berbagai penyakit. Nah, ini lagi sakit. Sakit ada 1000 umpamanya. Maka itu ibarat taring. Sasarannya mana? Manusia. Ya atau tidak? Sasaran manusia. Dulu ada virus SARS, flu burung. Semuanya manusia. Ya dah. Terus ada kopat kapit ya. Ada kupatnya nggak ada. Terus ada Omikron. Terus lalu mereka berkata melihat fenomena kayak begitu, linnasi kal ahdaf linabil amrod. Nas sama nab sepola. Ahdaf sama amrod. Tapi kofiahnya nggak sama. Yang pertama fa ahdaf. Yang kedua amrod don. Itu dia sajak mutawazin, seimbang dalam hal pola. Pola apa? Pola arud disebutnya. Masya Allah udah menjadi bagian dari istilah kita, arud. Kata yang bersajak mutawazin dalam ungkapan di atas tuh. Linas, linab, nas, nab. Pola. Huruf akhirnya tidak sama. Karena tidak sama, maka namanya mutawazin. Ahdaf, sini amron. Kebanjirannya tidak dilakukan. 3. Salah ngomong aja. Ada suara siapa masuk itu? Coba ya. Di mute dulu. Contoh 3. Qala ta'ala fi surat At-Tariq was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Bukan torik dengan torik ini. Ya, bukan. Tapi antara torik dengan sakib. Wa ma adraka mat tariq an-najmus sakib. Polanya sama, torik, sakib. Ya, katib, fa'il polanya. Tapi huruf akhirnya beda. Sini qaf, sini ba. Sajak juga saja. Namanya mutawazin. Iya, itu torik sama sakib. Selesai 2. 3. Sajak mutawazi. Tawazi artinya sejajar atau paralel. Yakni susunan atau rangkaian beberapa untayan kata yang sejajar dalam pola arud, namun tidak dalam pola qofiyah. Dengan demikian, sajak mutawazi adalah sajak yang untayan kata-katanya yang bersajak itu satu sama lain sejajar, seirama dan sepola hanya dalam arud saja. Contoh definisinya saya nggak baca. Qala ta'ala fi suratil Ghasyiyah fiha sururum marfu'ah, tu marfu'ah, wa aqwabum mawdu'ah, tu mawdu'ah.
polanya sama. Ini A. Terus sama ini, namariku masfufah, wazarobiyu mabsusah. Ini masuk kategori selaras, ya. Bahasa teknisnya mutawazi, masfufah, mabsusah. Nah, nanti kita bandingkan sama mutawazi. Marfu'ah, maudu'ah, masfufah, mabsusah. Ini yang dianggap sajak dan namanya mutawazi. Ya. Nah, yang terakhir nih, keempat. Sajak mutorof. Torof artinya ujung. Dengan demikian, sajak mutorof adalah untayan kata yang berbeda pola, namun memiliki kesamaan bunyi pada huruf akhir. Jadi pola arutnya beda, tapi kopiahnya sama. Mari kita lihat contohnya. Ini definisinya nggak usah. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Oh, ini bersajak, gitu kan? Yang penting akhirnya ro. Padahal pola arutnya beda. Maka karena suara bunyi terakhir itu adalah ujung, berarti sajak ini disebut mutorrof. Selesai. Allahumma, contoh lain. Seorang Arab Baduy berkata saat anaknya diseret banjir. Baduy sana bukan di Banten. Allahumma in kanat qad ablait fa innaka tolama qad afait. Tuh, ablait ma'afait. Ya. Mutorrof sama-sama tak. Polanya beda, ini ablai. Yang sini afai. Iya. Yang ketiga, contoh ketiga ini ya. Surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Bersajak. Tapi pada kofiahnya saja. Kofiah itu ujung. Maka sajaknya disebut mutorrof. Dari kata torof, ujung. Sekarang kita lihat secara lengkap dalam satu surat umpamanya. Terus 4 macam sajak menjadi tolok ukur kita melihat. Nih di sini. Surat apa maunya? Nih. Kita lihat apa-apa dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nih sajak. Rahim. Alamin nanti dianalisis. Ya. Maliki yaumiddin. Ini bersajaknya dengan alamin. Alamin din. Sajaknya karena ujungnya aja namanya mutorrof. Ya. Tapi kalau polanya beda, ini alamin, ini din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, ain, din. Ini bersajak. Namanya mutorrof. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan ar-rahim. Dengan ar-rahim, bismillah. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh dirasakan ada sajak. Dari sekian ada sajak yang ada sesuai dengan ilmu yang dipelajari tadi, kita bisa mengkategorikan. Ini murosok, ini mutawazin,
ini mutawazi, apa ini mutorrof. Iya. Jangan dikira kita belajar cuma ilmu badi. Ketika diorientasikan kepada Al-Quran, kita sedang mempelajari Al-Quran dari sisi keindahannya. Sisi keindahan Al-Quran adalah sisi mukjizat Al-Quran yang tak diperdebatkan oleh para ulama. Kalau aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yang lain itu diperdebatkan. Ada ayat cerita tentang alam semesta. Di situ kemukjizatannya. Lah kan nggak semua ayat cerita tentang alam semesta. Ada Al-Quran cerita tentang kelautan. Kan nggak semua ayat. Kalau itu dianggap mukjizat, berarti yang itu aja mukjizat. Kalau nggak cerita itu nggak mukjizat. Itu maksudnya diperdebatkan. Tapi kalau aspek bahasanya dimaksud adalah balaghahnya, mulai dari Bismillah sampai An-Nas, itu semuanya syarat akan balaghah. Oleh karena itu kita mempelajari ini hakikatnya, mempelajari Al-Quran yang lain, yaitu kemukjizatannya. Selesai. Kita coba lihat. Umpamanya suratnya An-Nas. Apa jangan An-Nas lah, nanti bosan. Umpamanya ini Qaf nih. Surat Qaf. P20 ayat. Ini dari sini. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Ada sajak enggak? Majid. Ajib. Ada. Alasannya. Ada keseimbangan pola. Keseimbangan pola ini disebut pola arud. Majid, ajib. Tapi qafiyah tidak. Tuh. Itu namanya mutawazin. Mutawazin. Yang ini ba, yang ini dal. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Tuh. Ba'id ke majid. Namanya sajak murosok. Bukan cuma pola arudnya saja, tapi juga pola qafiyahnya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Tuh mutawazin. Pola arudnya saja yang sama. Tapi kemudian qafiyahnya beda. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Hafiz, marij, sajak. Ya. Namanya mutawazin. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Nih akhirnya saja nih. Marij, furuj. Tuh sama, sajak lagi. Cuma namanya apa? Yang ujungnya doang. Mutarraf. Iya. Itu prakteknya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tuh mutarraf. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ini gimana nih? Munib apa mana nih ya? Nggak ada nih.
Belum kali sama berikutnya. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Hasid munib. belum ketemu nih. Dia dari pola arutnya beda, kemudian kofiahnya juga beda. Tapi mendekati mbak sama. Kita cari yang mbak. Tadi ajib. Oke, kita teruskan. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Hasid, nadid sama. Murosok. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Khuruj sama mana tadi? Furuj. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rassi wa samud. Samud, khuruj. Ya, dekatlah polanya itu. Wa adu wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Wa'id. Sama tuh samud, akhirnya dal. Mutarraf. Afa'ayina bil khalqil awwali bal hum fi labsim min khalqin jadid. Wa'id, jadid. Ini murosok nih. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Warid, wa'id, sama tuh murosok. Jadid, polanya sama, kofianya sama. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Sama itu murosok. Nah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Sama. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Datang sakaratul maut dengan benar. Ada loh bacaan yang bukan begini. Wajaat sakratul haqqi bil maut. Ada itu. Ya. Maknanya nggak berubah dia juga. Oke, wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sama tuh murosok. Qa'id, tahid, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Murosok. Udah selesai segini dulu ya. Ntar pada jadi pujangga lagi. Nggak enak saya. Nggak enak saya kalau jadi pujangga semua. Hah? Boleh tanya Ustaz? Boleh. Boleh lah. So. Nanyanya asal nanyanya yang benar. Insya Allah benar Ustaz. Kalau benar lah, udah nggak usah nanya kalau udah benar. Ustaz ini yang agak bingung mutawazin sama mutawazi itu bedanya apa Pak? Sejajar sama yang satu lagi seimbang ya Pak Ustaz? Entar dibaca lagi di rumah pasti ketemu bedanya. Kelihatan ya? Iya. Kalau sastra, balaghah itu sastra ya. Itu memang udah yang tipis-tipis. Kalau sudah mampu membedakan yang tipis, itu udah mantap rasa sastranya. Bisa membedakan antara marah sama cinta. Itu mah gampang. Bedanya jelas. Tapi antara cinta sama seneng. Saya seneng sama dia. Saya cinta sama dia. Tuh udah mulai tipis nggak? Udah mulai tipis. Nah, nanti dibaca lagi ya dengan konsentrasi penuh Pak Syahrial dan sambil ngopi. Ntar perasaannya ke kopi. Ya, hampir mirip memang. Dan di dalam balaghah yang mirip-mirip begitu ada. Saya beri contoh umpamanya. Ada namanya taubih. Taubih menjelekkan. Ada namanya tahkir. Tahkir menghina. Sampai saat ini juga belum ada yang bisa membedakan. Menghina sama mencela. Iya,
Ada lagi yang lain Pak Syahrial? Syukron Ustaz. Sukron, saya mah Satibi bukan Sukron. Sukron. Afwan Pak Ustaz. Iya. Oke, yang lain. Ini Bu Ida mau bertanya nampaknya nih. Tapi suaranya tidak terdengar. Volumenya diperbesar. Hah? Ya dah, silakan Bu. Dengeran? Oke. ya. Hah? Ya, sudah Ya. Bu. Silakan. Nah, Ustadz, kalau batuk, saya juga lagi sakit, udah sembuh sih. Pakai obat kumur-kumur, Ustadz. Kalau malam mau Maksudnya tidur, betadin. itu Hah? membantu itu Pak. Saya gua 2 minggu kena COVID. Terus umurnya Jadi- pakai apa? Jadi malam mau tidur, Hah? Bapak kumur-kumur pakai betadin itu Pak yang warna biru itu. Iya, betadin. Ah, Terus? obat batuknya kan